Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk membacakan energi relationship-nya kamu bersama dengan seseorang di bulan November 2022 ya. Namun seperti biasa, sebelum Mari mulai tarik kartu tarot, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya akan vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, kita lihat ya. Apa yang akan kamu alami bersama dengan si dia November 2022. Four of Five of. Iya. Oke, baik. Nah, di sini kalian akan menemukan diri ya. Judulnya akan menemukan diri untuk di bulan November 2022 ini. Saya rasa memang beberapa ini bisa aja ya. Kok kayaknya aku punya pasangan tapi rasanya kayak nggak punya pasangan. Nah gitu, aku punya pacar tapi kok rasanya aku jomblo. Aku punya suami tapi apa-apa tuh kenapa aku mengalami hidup ini terasa hanya sendiri aja. Nah gitu. Dan di sini kalau Mari bilang akhirnya yang kayak ya udah, nggak ada jalan lain. Kalau untuk bersedih-sedih terus gitu ya, meratapi terus, komplain terus dengan keadaan, kok nampaknya itu nggak akan membawa perubahan apapun. Nah, maka dari itu mulai menatap diri masing-masing. Nah, di sana ya, mulai menatap diri masing-masing. Mulai yang kayaknya itu udahlah, terserah dia mau gimana, terserah dia mau seperti apa. Nah, itu jadi ujar-ujarnya. Kalau ini pernikahan, bisa aja ya tetap pernikahan ya. Nggak ada di sini ceritanya cerita yang cerai-cerai gitu ya. Mari rasa di situ nggak ada. Berpisah itu nggak ada gitu lah. Cuman mungkin kalau gegeran, ribut-ribut ya, ancam-ancam mau bercerai. Nah, paling jauhnya sampai di situ, ngancem-ngancem aja, gitu ya. Atau melihat ada ancaman, mungkin nggak ada keributan saling berteriak, ya udah kita pisah, ya. Mungkin nggak ada teriak seperti itu, tapi kok yo di hati ini atau di pikiran ini tuh mengerti, gitu ya. Jangan-jangan kalau hubungannya begini terus tuh, ini bakalan apa ya? Ujung-ujungnya ya bakalan berpisah di situ. Gitu loh. Mari lihat ya. Mungkin memang kamu tidak terlalu terlibat dalam relationship kalian ini. Beberapa diantaranya kamu bisa, wah ini orang cocok banget sama aku. Kamu bisa melihat hal-hal positif dari dia. Hal-hal yang bikin kamu tuh nyaman gitu ya ketika dengan dia. Tapi untuk beberapa kalian ini orangnya tidak ekspresif ke pasangannya kamu. Gitu ya. Nah, beberapa bahkan kalian di sini bisa yang gayanya itu kamu nggak nyaman dengan orang ini. Tapi itu gayanya aja. Dalam hatinya kamu ngerasa, oh cocok, aku dengan dia cocok, gitu. Tapi keluarnya secara tindakannya tuh berbeda, opposite di situ. Mungkin kamu merasa aku belum bisa ngasih ini, aku belum bisa ngasih itu. Mari tahu kalau kamu tuh sebenarnya sadar ya. Sampai sejauh mana sih kontribusinya kamu dalam hubungan kalian? Kamu sadar di situ.
Tapi secara naif, kamu juga bisa berharap bahwa dia stay sama kamu tanpa kamu harus melakukan A, B, C. Tapi dia mau bertahan dengan kamu. Oh ya, ini bisa energinya vice versa ya. Apa yang mari baca di sini sebagai energi kamu dalam kehidupan nyata, bisa aja itu energi dari seseorang yang kamu pikirkan. Gitu. Beberapa di antara kalian bisa yang kayak kamu tuh bilang, aku tidak dicintai, aku tidak disayangi. Atau kamu justru bilang, aku tidak mencintai dia, aku tidak menyayangi dia, tapi aku ngerasa ada kecocokan antara kami. Nah, ini lebih kayak kecocokan gitu ya. Nah, di sana. Kamu orangnya bisa kayak yang berubah-ubah ya, tindakannya kamu di hubungan kalian ini. Berubah-ubah. Mungkin bahkan beberapa di antara kalian itu yang nggak mikir dulu untuk sekarang. Dengan dia ini terutama untuk yang pacaran ya, dengan dia ini tuh kamu nggak mikir, oh aku harus cepat-cepat menikah dengan dia gitu ya. Atau kamu nggak mikir saat ini kebutuhan prioritasnya kamu adalah pernikahan. Nah, makanya keluarnya tindakan ucapan kamu ke seseorang ini tuh bisa yang kayak ya sekedar aja di sana. Gitu. Kamu lebih banyak bikinnya tuh permainan hubungan ini tuh permainan bertahan ya, daripada tep gitu ya. Cepet dia gini, polanya kamu tuh cepet gitu ya. Kamu lebih banyak nahannya di sini kalau mari tangkap. Gitu ya, atau seseorang lah katakan gitu, mungkin bukan kamu tapi dia. Seseorang. Nah, orang ini tuh kalau mari rasa ya bisa diantara kalian ini tuh cinta-cintaan itu belum ada. Belum ada. Nggak tumbuh dia, cinta-cintaan itu nggak tumbuh. Tapi seneng, suka, itu kuat. Itu ya. Ini kuat. Jadi mungkin kamu ada, ya udahlah, mungkin tidak untuk menikah, tapi orang ini bisa lama. Oke aja, enggak apa-apa, hubungannya casual. Hubungannya udah ada komitmen. Tapi dia respect sama aku, dia nggak ninggalin aku. Kami masih punya waktu panjang untuk saling mengakses bersama gitu. Aku bisa akses hidupnya dia colek-colek aku gitu ya. Dia datang hubungin aku gitu. Paham gak sih? Gak mau menikah tapi juga tak mau berpisah. Nah, ini ya beberapa di antara kalian. Gak semua tapi ada beberapa di sana. Karena cocok itu tadi. Mungkin kamu nganggap dia ini kayak yang ngejar kamu. Memang iya beberapa di situ ya. Dia yang kayak berusaha untuk nyari tahu tentang kamu dan kamu merasa tersanjung di situ. Kamu suka dengan cara dia itu, kamu suka. Gitu ya. Jadi kamu kayak ngerasa kamu dihargai oleh dia. Nah, makanya kamu tetap mau jalan sama seseorang ini. Gitu. Kalaupun ini ternyata kamu tujukan kepada rumah tangganya kamu, untuk posisi sekarang, kamu tuh tidak merasa, walaupun ini hubungannya menurut kamu sedang tidak enak, gitu ya. Tapi kalau untuk berpisah, kamu belum mau, gitu. Jangan berganti status dari suami istri jadi janda duda. Kamu tidak mau di situ, gitu ya. Dan kalau mari bilang, memang mungkin tadi ya, lagi-lagi kontribusi kamu dalam hubungan kalian ini tuh agaknya kurang banyak di situ gitu ya. Jadi kamu tidak berhak sesungguhnya ya. Kamu tidak berhak sesungguhnya untuk menuntut ke seseorang ini.
Mm-mm. Beberapa ini koneksi-koneksi, tapi indahnya itu indah yang sesaat gitu ya. Gitu loh. Bahagia kalau mari tangkap, bahagia. Beberapa ya bahagia di sini. Adalah setidaknya pernah punya memori bahagia. Gitu. Ya. Untuk beberapa ini tidak mudah. Ada desire yang cukup besar di sini yang mari lihat. Ini bisa nanti berubah agak-agak sedikit toksik ini ya. Bisa kamu tuh tidak memperlakukan dia dengan baik, atau dia yang tidak memperlakukan kamu dengan baik, tapi kamu mau dia ada gitu loh. Kamu mau dia tetap ada dalam hidupnya kamu. Untuk beberapa bisa aja ini sebenarnya hubungan yang agak keliru gitu ya. Tapi tetap dijalanin ini. Tetap dilakonin ini. Kalau kamu bertanya, Cici, dia teguh hati nggak ke aku? Kalau untuk teguh hati tidak. Masih belum ini ya. Dan bahkan ada beberapa hal nanti yang dia lakukan, yang itu dia lakukan dengan sengaja untuk bikin kamu sedih, atau untuk justru bikin dia sendiri sedih. Gitu ya. Beberapa orang ini masih mau ini cari perkara ini dalam hidupnya. Gitu. Mau ini orangnya tuh impulsif. Gitu ya. Dia mengejar sesuatu, tapi ketika dia mendapatkan sesuatu itu, ya udah dilepeh kayak gitu. Dilapeh ya, di sana. Bisa ini orangnya gigih ini deketin kamu. Tapi setelah deketin kamu, setelah dia bersusah payah deketin kamu, dia masuk ke pengejaran yang baru. Ngejar yang lain. Kamu bisa diabai. Kayak gitu. Kamu ingin jangka panjang. Apapun itu jenis hubungannya, kamu ingin jangka panjang. Perselingkuhan kah ini, teman tapi mesra kah ini, atau suami istri kah ini, pacaran kah ini. Kamu ingin jangka panjang. Walaupun tadi gambaran kamu tentang pernikahan dengan dia buram gitu ya. Buram. Tapi kamu setidaknya mau dia bertahun-tahun lamanya ada di hidupnya kamu. Sementara seseorang yang kamu harapkan bertahun-tahun lamanya dengan kamu, orang ini energinya itu energi yang ya tadi, dari satu fase kehidupan, cerita kehidupan ke kehidupan yang lain. Nah, di situ dia ya gayanya. Kamu bisa orangnya di dalam tuh stabil. Pribadinya kamu, kehidupan pribadi ya, ini bisa yang stabil. Kalau dia belum. Gitu. Dia dari pengejaran ke pengejaran lain. Gitu ya. Kalau kamu tuh udah yang mikirin kayak gimana nih hidup nih biar tenang nih. Biar bahagia nih, gitu ya. Biar yang enggak terlalu banyak tantangan, rintangannya gitu ya. Nah, kalau dia akan mengejar badai. Nah, gitu ya. Orang ini bisa kayak yang masih mengejar pengakuan-pengakuan tentang dirinya dia. Gitu. Individualistik ya, itu ya bahasanya ya. Masih pemikiran dia ini masih kayak pemikiran individu. Aku. Masih belum ceritanya itu kami.
gitu ya. Dia bisa bertahan dengan kamu, tapi kalau seperti yang kamu gambarkan bertahun-tahun lamanya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin tuh nggak bisa untuk kalian yang pacaran ya. Tapi kalau untuk yang pernikahan, kamu mau bertahun-tahun dengan dia, iya itu baru bisa. Kalau untuk yang udah menikah ya, karena nggak segampang itu untuk bercerai. Tapi dia akan dengan petualangan dia yang lain di sana. Ini bahkan kalau Mari lihat dia lagi ngejar ini ya, ada sesuatu yang dia kejar atau ada seseorang yang dia kejar di sini, gitu loh. Yang itu membuat perhatiannya dia tuh ke distract, terpecah konsentrasinya dia ke kamu. Dari kamu pindah ke tempat yang lain di sini. Nah, beberapa bisa ini kayak yang bosan ya. Dengan kamu bosan, monoton. Nah, dia akan mencari keceriaan hidup yang lain di tempat lain, mungkin dengan teman-temannya. Ya mungkin dengan lawan jenis juga bisa di sana. Nah, modelnya kayak kita. Jadi masih belum stabil. Tapi membaca kamu ya ini akan tetap dia kerjain gitu lah. Misalnya membaca kamu tuh dalam artian gini. Oh kamu tuh senengnya diginiin. Oh kamu sukanya digituin. Bahkan yang apa-apa yang bikin kamu sedih, bikin kamu susah hati, dia mau cari tahu di sana, gitu. Karena tadi ini bisa energi kompetisi dia, padahal kamu nggak mau berkompetisi nih, tapi dia bisa kayak hidup dia tuh isinya kompetisi aja. Tadi yang Marilia bilang, aku, gitu ya, keakuan dia tuh masih tinggi di situ, gitu. Sebentar dia bisa ngejar kamu, sebentar dia bisa ngejar yang lain. Masih belum stabil, gitu ya. Beberapa ini agaknya males ya. Beberapa ini agaknya males sama kamu tadi, agak-agak bosan dia di sana. Tapi walaupun begitu, ninggalin kamu untuk bulan November, nggak ada cerita ninggalin di sini, oke? Nggak ada. Ini bahagia dengan sendiri-sendirinya kalian ini kalau Mari lihat. Bisa kayak sibuk dengan sendiri-sendiri di sini. Tapi saling intip-intipan. Saling lihat-lihatan di sini. Itu ya. Kayak dia bilang, aku harus menang. Jadi kalau misalnya kalian belakangan ini sedang tidak komunikasi, ini bisa kayak yang adu-adu sakti kalian ini ya. Adu sakti, siapa yang duluan menghubungi. Nah, tapi orang ini tuh punya semangat ini, aku nggak akan hubungin kamu duluan. Nah kayak gitu ya. Menurut dia, kalau dihubungi oleh kamu tuh sebuah kemenangan untuk dia. Tapi bentar aja pun bisa dia tuh lemah ya. Untuk beberapa hari dia bisa kuat, 10 hari kah, 2 minggu kah gitu ya. Kalau yang bagi kalian yang diam-diaman, 10 hari atau 2 minggu setelah kamu ngeliat video ini ya, bukan kemarin. Mungkin kalian udah nggak hubungan 1 bulan yang lalu gitu ya. Nah, itu tidak berlaku. Sejak kapan kamu ngeliat video ini? Tunggu 10 hari, 14 hari, baru dia situ nanti tuh bisa agak kangen sama kamu. Nah, kalau dia udah kangen sama kamu dan ternyata kamu tuh nggak ngeblokir dia akan datang hubungin kamu. Nah, kayak gitu ya. Tertantang dia yang tadinya adu sakti untuk diam-diaman, tertantang dia untuk dia masih bisa nggak colek kamu. Kamu masih mau nggak respon dia? Justru di situ dapat respon dari kamu tuh menjadi challenge bagi seseorang ini. Nah, di sana ya. Gitu. Hati-hati kamu berubah jadi toksik di sini ya. Hati-hati di sana karena udah keluar kartu devilnya di situ.
jangan terlalu melekat ke seseorang ini, gitu ya. Kamu juga jangan yang terlalu apa nih, kalau memanglah kamu mau dengan dia, gitu ya, oke lah kamu belum mikirkan tentang pernikahan. Tapi kalau ini catatannya hanya bagi yang masih mau dengan dia, saya rasa kamu belajarlah ya nyaman ketika interaksi. Karena bisa kamu nggak nyaman di sini. Kamu nggak nyaman dalam interaksi ini, bagaimana mungkin kamu bisa menyamankan seseorang? Gitu ya. Kalau kamu terlalu misterius di sini, kalau kamu terlalu sulit membuka dirinya kamu, dia juga akan pergi. Nah, tetapi kalau misalnya kamu udah ditinggalkan oleh seseorang, soalnya ini ada perjalanan. Ini ada perjalanan fase gitu. Kalau kamu ditinggalkan oleh orang ini sekarang, dia tiba-tiba hilang aja, karena Mari bilang tadi kan dia belum konsisten dengan kamu. Dia akan dari petualangan satu ke petualangan lain. Kalau misalnya dia sekarang ini tidak berkabar ke kamu, dia lagi sibuk di sini ya. Dia lagi sibuk, dia lagi mengejar sesuatu yang baru, entah orang baru atau bagaimana ya. Fokusnya dia sedang tidak dengan kamu. Kalau kamu mau menunggu dia, tunggulah. Tapi cara menunggunya itu dengan berbahagia. Kamu self love, gitu ya. Kamu sibuk dengan diri kamu sendiri. Kalau enggak, kamu bisa akan merasa dengan dia ini sebagai sebuah penderitaan. Kamu nanti akan merasa kamu sedang masuk neraka nih. Gitu. Kalau kamu tidak berbahagia dalam penantian hadirnya seseorang ini kembali mencolek kamu. Tapi datang nggak dia Cece? Ada kemungkinan datang. Ada kemungkinan datang, gitu ya. Sebentar lagi, tadi Mari bilang 10 hari atau 14 hari, 15 hari. Kira-kira kayak gitu ya. Kira-kira gitu, kurang lebihnya di sana. Nah, cuman kalau kamu merasa bahwa hubungan ini keluarnya itu tidak sehat, walaupun kamu ngerasa kamu senang sama dia, coba dipertimbangkan kembali hubungan ini. Karena membangun keharmonisan, Mari rasa di sini menjadi PR yang besar. Ini bisa beberapa menjadikan hubungan ini sebagai pelarian, gitu ya. Beberapa ini bisa kayaknya gayanya gaya bocah ini dalam hubungan ini, gitu. Kamu saja yang dewasa, tadinya kamu ini orangnya dewasa, kamu bisa di sini gamang banget ya. Kamu di sini bisa kayak berombak banget menghadapi seseorang ini. Jadi maksudnya tidak tenang kamu di sini ngadepin dia. Nah, gitu ya. Oke, baik. Jadi bulan November ini, Mari lihat komunikasi ini agaknya kurang, pertemuan pun nampaknya di situ kurang, gitu ya. Mungkin kamu pun bisa aja sibuk untuk bulan November, beberapa di sana ya. Kamu lebih mikirin tentang karirnya kamu, bisnisnya kamu, studinya kamu, sehingga kamu nggak bisa memberikan perhatian ke pasangannya kamu. Seseorang ini bisa cemburu, ya. Ini bisa cemburu banget ini. Dia bisa cemburu, dia bisa panas sendiri, gitu. Nah, ketika dia panas di situ ya, dia bisa yang kayak, oh kamu kayak gitu, aku juga bisa kayak gitu. Kayak menabuhkan genderang perang sama kamu, padahal sesungguhnya kamu bisa aja nggak mau konflik dengan dia gitu. Tapi keluarnya hubungan ini ya seperti itu, gitu loh. Jadi bahkan ada yang bilang aku capek, aku lelah ngadepin dia, gitu loh. Dan bisa ini agak saling kurang support di sini ya hubungannya, saling membantah di situ, saling kayak yang minimal satu orang tidak mau memahami pasangannya. Nah, gitu ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik ini koin-koinnya nunjukin
Kepada siapa pembacaan ini mari tujukan. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia. Dimulai dari inisial X, X-Men, C, cupang ya, M, mudah, D, duri, B, buku, K, kuku, R, rawa, Y, yanti, A, amir, W, winda, E, ember, T, tukang, F, Fanta, Q, Korea, G, gunung, kemudian inisial H, hujan, V, vitamin, kemudian ada inisial I, iman. Oke, baik. Masuk kita ke zodiak ya. Ada energi dari Aries di sana, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Capricorn, Capricorn lagi, Aquarius lagi, Pisces di sini, Taurus hadir, Scorpio di sini, Sagittarius lagi, Libra di sini, Taurus hadir, Aries lagi, Gemini lagi, dan kemudian ditutup sama Scorpio ya. Oke, baik, itu aja dulu. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.